is thinking about you, not doing well. Banyak pantai di Pariaman, pantainya cocok untuk berenang. Ibu rumah tangga juga butuh jalan-jalan agar pikiran jauh lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Tapi kegiatan aku kali ini tuh bukan kegiatan aku di rumah ya, tapi aku lagi jalan-jalan keluar. Buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku mau kemana aja dan mau ngapain aja, kalian simak videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini tuh aku lagi pergi jalan-jalan menuju kota Pekanbaru ya teman-teman. Di sini tuh aku mau pergi jalan-jalan ngajakin anak-anak main. Jadi hari ini tuh adalah hari liburnya Pak suami. Jadi hari aku berkebun, hari aku food prep, dan hari ini itu adalah hari yang sama, yaitu adalah hari Jumat. Pak suamiku itu tidak ada ya kata weekend, tidak ada kata yang libur sekali 2 minggu gitu, sekali dalam maksudnya itu liburnya itu kayak Sabtu Minggu tuh nggak ada ya teman-teman. Pak suami itu hanya libur di hari Jumat aja. Jadi ketika di hari Jumat itu tuh kami tuh kadang kalau misalnya mau kemana-mana ya direncanakanlah hari Jumat itu semuanya. Nah ini kami lagi menuju kota Pekanbaru ya teman-teman. Ini tuh udah di separuh jalan gitu. Buat kalian itu yang bertanya-tanya sebenarnya aku itu tinggal di mana gitu ya. Memang aku di Pekanbaru, cuman bukan di kotanya, lebih tepat di desanya gitu ya teman-teman aku tinggalnya. Aku itu tinggal di Jalan Garuda Sakti ya teman-teman, kilometer 26. Kalau misalnya dari Pekanbaru itu sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya menuju ke arah rumahku. Kalau mungkin buat orang yang belum pernah itu mungkin rasanya itu jauh ya. Tapi kalau buat aku yang udah sering bolak-balik Pekanbaru, ini sih menurut aku nggak terlalu jauh ya teman-teman. Jalan menuju Pekanbaru dari tempat tinggalku memang banyak dikelilingi pohon-pohon sawit, dikarenakan rata-rata di sini orang itu bekerja atau punya kebun itu punya kebun sawit gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh sekarang kan harga sawit itu lagi turun gitu ya. Jadi kayak lumayan berasa gitu kalau pas lagi harga sawit turun, lalu semua orang kan rata-rata kan bekerja sawit gitu. Jadi kayak bener-bener berasa ke perekonomian warga di sini ya. Ya semoga aja lah harga sawit itu akan segera normal kembali dan semoga juga harga sawit itu bakalan kembali naik. Kami menuju ke Pekanbaru ini tuh di sore hari ya teman-teman. Berangkat dari rumah tadi itu sekitar jam 4 sore. Karena memang untuk tempat yang kami tuju ini tuh ramenya itu di sore hari. Jadinya kami tuh berangkatnya di sore hari. Jadi rencananya berangkat dari rumah itu jam 4 sampai di tempat yang kami tuju itu sekitar jam setengah 5. Main-main gitu ya, habis mau maghrib nanti dekat-dekat mau maghrib gitu ya. Aku itu mau langsung cabut pulang gitu supaya nggak terlalu lama juga ya main-mainnya. Karena kalau terlalu lama kasihan anak-anak nanti terlalu capek. Aku juga nanti jadi terlalu capek gitu ya teman-teman. Makanya kalau mau jalan-jalan ya nggak perlulah membutuhkan waktu yang terlalu lama dan ke tempat yang terlalu jauh. Menurutku diajak jalan-jalan seperti ini tuh udah bener-bener membuat pikiranku itu lumayan fresh ya. Ya nggak perlu ke tempat yang punya modal yang besar buat jalan-jalan ya teman-teman. Ke tempat main-main seperti ini aja tapi modalnya itu kecil, aku udah seneng banget gitu. Nah ini adalah jalan menuju tempat yang kami tuju, yaitu adalah Stadion Utama Pekanbaru ya, maksud aku bukan Riau. Stadion Utama Pekanbaru, tapi itu stadionnya itu udah nggak terpakai gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh sepanjang jalan sekiri kanan itu banyak banget orang jualan ya. Karena memang di sini tuh rame ya teman-teman, buat orang yang pacaran gitu ya, buat orang yang ngedate. Pokoknya di sini kalau buat nongkrong-nongkrong itu tuh bener-bener enak, seru gitu ya. Dan juga menurut aku suasananya juga bener-bener enak dan nyaman sih kalau di sini. Dulu waktu aku pacaran sama Pak suami, aku tuh sering banget buat jalan-jalan di sini, terkadang sore hari, terkadang juga malam gitu ya, buat sekedar minum jus di sini bersama Pak suami gitu. Cuman ya dulu itu kami nggak bisa terlalu yang berlama-lama gitu, karena kan aku orang bekerja dan Pak suami juga orang bekerja, dan jarak rumah Pak suami ke sini kan lumayan jauh ya. Aku tuh dulu ngekos di Pekanbaru, sedangkan Pak suami itu tinggal di kampung yang sekarang aku tinggal gitu ya teman-teman. Jadi kan lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemuan, mau jalan itu
itu kami nggak pernah yang berlama-lama di luar. Biasanya hari liburku itu kami tuh selalu jalan-jalan itu ke rumahnya Pak suami ya. Jadi kalau misalnya hari liburku, mamanya Pak suami selalu nyuruh Pak suami itu buat ngajakin aku ke rumah buat pendekatan gitu. Alhamdulillah sih dulu ya teman-teman, cuma 3 bulan pacaran aku sama Pak suami. Pak suami itu ngajakin aku buat merit. Mungkin kalau jodoh itu seperti itulah ya teman-teman, orang yang baru kita kenal malah itu yang akhirnya menjadi jodoh kita. Bahkan ada orang yang pacaran berlama-lama tapi ternyata nikahnya sama orang lain. Udahlah ya, nggak penting banget deh bahas-bahas itu. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Ini adalah suasana di Stadion Pekanbaru. Jadi ini tuh benar-benar luas tempatnya, terus juga banyak permainan buat anak-anak ya, buat ngelukis-ngelukis, terus juga bisa naik mobil-mobilan, naik mobil-mobil yang besar gitu ya, terus juga ada becak-becakan, terus ada juga kayak motor cross gitu yang kecil. Pokoknya di sini tuh kalau buat ngajakin anak-anak, pasti anak-anak itu seneng banget. Nah ini ya teman-teman, aku itu mau ngajakin anak-anak gitu ya buat naik mobil-mobilan ini. Entah mereka mau entah enggak gitu ya, tapi apa salahnya dicoba gitu kan. Anak-anak itu belum pernah ya yang naik mobil-mobilan itu. Jadi sekarang aku sama Pak suami mau ngetes mereka itu mau atau enggak. Nah ini aku naikin anak-anak. Yang baju kuning adalah adik ya, yang baju biru adalah kakak. Kakak itu nggak mau naik, baru dinaikin, baru jalan sebentar dia itu udah takut menjerit-jerit. Alhasil kata Pak suami nggak usah dinaikin. Jadinya si kakak itu aku gendong dan aku tuh sambil ngejar-ngejar si adik ya, maksudnya ngikutin adik dari belakang. Takutnya nanti dia itu berdiri gitu ya teman-teman. Jadi aku suruh Pak suami buat jalankan mobil-mobilannya itu pelan aja supaya aku bisa ngikutin si adik. Nah si adek itu mukanya tuh gemesin banget ya teman-teman, entah senang dia itu entah tegang gitu ya, tapi dia itu kayak nggak mau bergerak. Kalian bisa lihat dia itu tangannya kayak gitu, dia itu kayak nggak seneng gitu, cuman mukanya tuh tegang gitu. Dan akhirnya itu ya teman-teman, ternyata si adek itu juga nggak terlalu lama gitu ya sanggup naik ini. Palingan sekitar 5 menitan gitu ya, langsunglah dia itu menangis-nangis, menjerit-jerit gitu ya teman-teman. Mungkin karena belum terbiasa gitu. Berhubung tadi itu kami cuma naiknya itu sebentar, maksudnya dipakainya itu cuma sebentar, kami itu bayarnya itu jadinya 10.000 aja. Kalau sebenarnya itu naiknya itu 15 menit itu bayarnya 15.000, tapi karena tadi itu cuma sebentar sekitar 10 menitan, jadi bayarnya itu cuma 10.000. Nah di sini lanjut aku itu mau ngajakin kalian buat sedikit mengeksplor di daerah stadion ini. Aku itu sekalian sambil ngajakin anak-anak buat belajar naik tangga gitu ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh banyak banget sepeda. Jadi di sini tuh kita bisa sewa sepeda, kita bisa bersepeda gitu ya di sini sama teman-teman gitu. Pokoknya di sini tuh enak banget gitu ya teman-teman, luas dan juga di sini tuh rame orang yang berolahraga. Selain sewa sepeda, di sini juga bisa sewa raket dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Baby twinku itu benar-benar merasa senang banget ya. Itu si kakak itu tuh ngerengek-rengek, dia itu mau diajakin ke jalan sana ngeliatin orang-orang yang berlari itu. Jadi dia itu narik-narik tangan ayahnya. Oh iya teman-teman, aku tuh sampai lupa buat nyapa-nyapa kalian semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian itu dapat updatean terbaru kalau misalnya aku ada video baru. Buat kalian yang selalu nonton, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Nah setelah puas, kami tuh ngajakin anak-anak bermain di stadion tadi. Di sini tuh udah hampir mau maghrib, ini udah sekitar jam 6 gitu ya. Udah jam 6 sore. Jadi di sini tuh aku mau langsung ngajakin Pak suami buat pergi. Jadi aku tuh sebenarnya mau mampir ke rumah abang sepupu aku aja. Karena memang di sini tuh saudara aku yang aku punya itu cuma abang sepupuku ya teman-teman. Jadi rencananya kami tuh mau numpang maghriban di rumah abang sepupuku aja. Sebelum itu kami juga mampir nih teman-teman ke Viera, pusat oleh-oleh khas Riau ya. Di sini tuh banyak banget oleh-oleh, cuman sayang aku nggak bisa mengeksplor dan ngasih tahu ke kalian karena si adek yang aku gendong dia itu tuh nggak bisa diam ya, dia itu memberontak gitu. Alhasil aku tuh takut handphone aku jatuh. Tapi di sini tuh intinya aku cuman beli satu ya, yaitu talam durian aja. Nanti setelah sampai di rumah aku bakal tunjukin ya ke kalian talam durian yang aku beli.
Nah ini setelah aku sampai di rumah abang sepupu aku, di sini tuh aku mau cerita-cerita gitu ya. Pokoknya di sini tuh aku sebenarnya nggak lama gitu ya teman-teman. Niatnya sih habis maghrib itu kami mau langsung pulang, cuman karena memang jarang-jarang ketemu, alhasil kami itu kebanyakan cerita, bahas-bahas orang tua di kampung gitu ya, bahas-bahas bapak aku gitu ya teman-teman. Pokoknya cerita-cerita lah. Jadinya kebablasan sampai habis isya itu tuh baru kami pulang. Jadi abang sepupuku ini mamanya itu sama ayahku itu kakak beradik kandung ya. Dan di Pekanbaru ini hanya mereka lah saudara yang aku punya, karena aku nggak punya saudara yang lain selain mereka ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya ibaratnya tuh disinilah tempat aku itu mengadu ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi sakit atau apa mungkin aku akan ceritanya ke abang aku, karena memang mereka lah yang paling dekat sama aku di sini. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Oke, alhamdulillah ini kami udah sampai di rumah ini tuh sekitar jam setengah 10 malam ya teman-teman. Kami itu sampai di rumah karena memang tadi tuh sudah dari rumah abang sepupu aku. Aku jumpa juga sama kakak aku ya di jalan. Lalu aku tuh mampir juga ke rumahnya itu sebentar. Alhasil kami itu jadinya agak sedikit malam gitu ya sampai di rumah ini lebih kurang itu sekitar jam setengah 10. Dan di sini tuh kami tuh udah merasa lapar juga ya teman-teman. Kami tuh mau ngemil ketan talam durian. Nah ini tuh talam duriannya itu bener-bener enak ya teman-teman. Viera itu tuh udah terkenal banget pusat oleh-olehnya. Pokoknya kalau buat orang Pekanbaru itu pasti udah hafal dan pasti udah tahu banget lah ya untuk ketan talam durian yang dijual di Viera. Untuk harga per kotaknya ini tuh adalah 40.000 ya teman-teman. Tapi ini tuh bener-bener enak. Pokoknya beli 40.000 ini tuh bener-bener nggak rugi ya, karena ini tuh bener-bener enak, super endulita. Aku tuh suka banget, pokoknya ini tuh salah satu makanan favorit aku. Aku bener-bener suka banget pokoknya sama si talam durian ini. Siapa nih di sini yang orang Pekanbaru yang udah sering atau udah pernah nyobain talam durian? Boleh untuk kalian share rasanya itu menurut kalian itu gimana ya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat orang Pekanbaru, ayo keluarkan suara kalian. Siapa tahu gitu ya, kita itu ternyata tinggalnya dekatan, jadi siapa tahu bisa ketemuan. Nah seperti ini ya teman-teman untuk talam duriannya itu, ini tuh bener-bener menggugah selera banget, rasanya juga mantul. Aroma durian itu juga bener-bener super endulita. Nah di sini lanjut aku itu mau ngasih anak-anak makan ketan talam durian ini sambil aku juga nonton TV. Nah anak-anak itu lagi kesenangan banget tuh teman-teman unboxing mainan baru mereka. Jadi tadi tuh kami sempat mampir buat beliin mereka itu mainan gitu ya. Dan mereka itu kayak merasa senang gitu buat pakai mainan mereka yang baru. Oke deh teman-temanku semuanya, aku rasa cukup sampai di sinilah ya untuk video aku kali ini. Semoga kalian tuh nggak bosan dengan kegiatan aku yang hari ini, yang jalan-jalan itu juga ke tempat wisata yang biasa-biasa aja ya. Pokoknya buat kalian itu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, bye bye.